Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Hari ini kita akan mulai dengan diskusi kita di pagi ini sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar kita. Sebelumnya, mari kita menyanyi lagu Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa
Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu. Engkau boleh ada dan menyiapkan kami ya Tuhan, menyiapkan hati kami, dan kami boleh ada pada difusi pagi di hari ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat pengetahuan sehingga kami boleh memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Inilah doa dan harapan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita terpilih dari kitab Bilangan pasal 22 ayat 36 hingga pasal 24 ayatnya yang ke-13. Namun kita akan membaca ayat fokus kita pada pagi hari ini dan anak-anak boleh membacakan firman Tuhan ini setelah menonton video ini. Bu Lina mengambil ayat fokusnya yaitu Bilangan pasal 24 ayatnya yang kedua. Di sini di bawah tema kecilnya itu Allah mengontrol lidah manusia. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Nah, anak-anak, untuk cerita Alkitab kita pada pagi hari ini, di sini ada beberapa hal yang akan Ibu Lina sampaikan, yaitu yang pertama itu bantuan dan pengharapan Balak dari Bileam. Nah, kita tahu bahwa di dalam cerita ini dari perjalanan bangsa Israel sampai mereka ketika menemui Balak, maka Balak ini melihat bahwa ada kekuatan dari bangsa Israel sehingga ia mencari-cari orang untuk membantu dia supaya bisa mengutuk bangsa Israel. Itu kita sudah bahas di devosi kita yang sudah berlalu. Nah, untuk hari ini kalau kita mau lihat mengapa sampai Balak ini harus meminta bantuan dari Bileam. Ya, nah kalau kita lihat Balak ini dia kayak merasa kesal karena ketika dia mau meminta bantuan kepada Bileam, di situ dia sudah mengutus orang untuk menjemput Bileam dan sampai 2 kali dia harus mengirim utusan, tetapi Bileam ini masih ingat akan perjalanan yang sudah Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Ya, jadi di sini Balak ini dia sampai sudah berharap bahwa Bileam ini akan menolong untuk mengutuk bangsa Israel ini. Jadi dia sedang berharap. Dia sangat berharap kepada bantuan dari Bileam ini. Dan sampai-sampainya dia bilang kepada Bileam bahwa apa yang kamu minta, mau kekayaan atau apapun, saya akan memberikan upah yang pantas. Intinya itu dia mau supaya Bileam ini dapat mengutuk bangsa Israel. Nah, hal kedua yang dapat kita lihat dari cerita ini, hal kedua adalah persembahan Balak menjijikan di hadapan Tuhan. Kenapa sampai Balak punya persembahan ini dikatakan jijik? Tuhan lihat saja Tuhan jijik. Mengapa? Karena Balak ini dia memang mempersembahkan korban bakaran, tetapi ketika dia mempersembahkan
korban bakaran ini ada maksud tertentu. Dia punya maksud itu biar dia memberikan korban bakaran supaya dia punya usaha untuk meminta tolong Bileam mengutuk bangsa Israel ini berhasil. Ya, jadi mungkin persembahan ini ditujukan kepada Tuhan oleh karena Bileam menyatakan bahwa dia melayani Tuhan. Tetapi anak-anak mau tahu ini sangat-sangat perbuatan yang sangat menjijikan. Ya, jadi Balak ini dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan tujuannya itu adalah untuk menghancurkan umat Tuhan. Kemudian Balak juga mengadakan upacara. Mereka buat upacara makan daging korban bersama dengan orang-orangnya, dengan dia punya orang-orang. Ya. Hal yang berikut adalah Balak meminta Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Ya, jadi di sini dia mau supaya Bileam ini mengutuki bangsa Israel. Nah, pada saat itu Balak membawa Bileam ini ke puncak bukit Baal. Nah, dari tempat itu mereka dapat memandang kepada seperempat perkemahan bangsa Israel. Jadi Bileam meminta Balak untuk mengorbankan korban persembahan di situ untuk Tuhan, dan kemudian Bileam ini dia berjalan menjauh. Dia maksudnya berjauh untuk mengetahui kehendak Tuhan dari tanda-tanda yang akan terjadi. Nah, di sini Bileam masih menggunakan cara-cara kafir. Dia mencoba untuk menarik perhatian Tuhan dengan korban-korban yang dia persembahkan. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan dewa-dewa mereka. Ya, nah persembahan seperti ini memang sama sekali tidak diperkenankan oleh Tuhan. Meskipun demikian, tapi Tuhan ini masih menemui Bileam dan Tuhan masih menaruh di mulutnya Bileam perkataan-perkataan yang harus dia sampaikan. Jadi kemudian itu Bileam ini bernubuat. Jadi Bileam bernubuat mengatakan bahwa aku dipanggil untuk mengutuki Israel. Tetapi apakah aku mengutuki umat yang tidak dikutuk oleh Allah? Aku melihat umat itu di depanku. Di antara bangsa-bangsa mereka lah yang akan tetap hidup. Nah, ketika bangsa-bangsa lain runtuh, maka mereka akan tetap ada. Siapakah yang dapat menghitung jumlah mereka? Jadi, anak-anak, nubuat Bileam itu membuat Balak ini jadi marah. Dia jadi marah kepada Bileam. Ya, tetapi di sini Bileam ini bernubuat untuk kedua kalinya bahwa Allah bukanlah manusia sehingga dia bisa berubah pikiran dengan umatnya. Allah bukan begitu ya. Jadi Allah itu setia. Allah setia kepada perjanjian-perjanjiannya. Dan tidak ada alasan bagi Allah untuk mengutuk Israel. Karena meskipun umatnya itu telah berdosa, tapi Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Allah pun sudah menyembuhkan penderitaan mereka. Jadi Allah sendiri yang berada di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, dari sini Balak marah dan tidak dapat menguasai dirinya karena dia sangat marah. Dan dia sampai melarang Bileam untuk berkata-kata lagi. Karena Bileam sudah mengatakan apa yang dinubuatkan Tuhan melalui mulutnya. Jadi di sini dia marah. Nah, tetapi pada saat itu Bileam mengatakan kepada Balak untuk tidak berkata-kata dan dia membawa Bileam lebih dekat lagi ke perkemahan umat Israel. Nah, sekarang dia dapat melihat urutan suku-suku Israel dalam perkemahannya itu. Jadi, kali ini Bileam tidak menjauhkan diri dari mencari tanda-tanda. Nah, Bileam tahu
bahwa Tuhan akan mengatakan kepadanya apa yang harus dia katakan. Jadi dia tahu bahwa dia berada di bawah kuasa Tuhan. Bileam tahu bahwa roh Tuhan bahkan datang ke atasnya sehingga dia dapat memandang masa depan Israel dengan mata yang penuh sukacita. Ya, nah dengan ini maka si Balak langsung geram, marah, dan langsung mengusir Bileam untuk pergi. Nah, Balak mencoba untuk membangkitkan dia punya keserakahan Bileam ini. Dia membuat Bileam supaya kalau bisa Bileam bisa melihat harta kekayaan dan bisa mengutuk bangsa Israel. Ya, tetapi di sini Bileam menjawab dia bahwa dia sudah memperingatkan Balak terlebih dahulu, ya, bahwa dia hanya bisa mengatakan perkataan yang Allah taruh di dalam mulutnya. Jadi di sini anak-anak kita lihat bahwa Allah melalui Bileam ini Allah telah memberkati bangsa Israel sampai 3 kali, dan Allah juga telah mengatakan di hadapan bangsa-bangsa lain apa yang dia rencanakan bagi umatnya dalam anugerahnya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa ya. Jadi kita lihat dari cerita ini, walaupun Balak dengan begitunya membujuk Bileam, tetapi Allah yang berkuasa. Ya, Allah yang mengontrol lidahnya Bileam. Ya, hal-hal yang dipelajari dari cerita Alkitab ini adalah yang pertama itu Allah berkuasa atas setiap umatnya. Jadi apapun yang kita berusaha untuk berbuat itu semua Allah berkuasa. Jadi kuasa Allah melebihi dari kuasa atau kepintaran manusia ya. Jadi ingat Allah yang berkuasa. Hal yang kedua adalah Allah setia kepada janjinya. Jadi karena Allah sudah setia dengan bangsa Israel, sudah memilih bangsa Israel, maka Allah juga setia kepada janjinya yang akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Demikian firman Tuhan. Baik, mari kita masuk di dalam doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih Allah buat anugerah-Mu, kami mengucap syukur karena kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini yang dapat menolong kami sehingga kami dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan pembelajaran. Marilah Tuhan sertai dan lindungi kami, jauhkan kami daripada yang jahat, berikanlah kami hikmat, pengetahuan, kesabaran, sehingga kami dapat menjalani kegiatan kami hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, dengar dan sambut kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Dah.